like, subscribe, bunyikan lonceng. Baiklah, kita kembali lagi di Iis Cons Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal pretest PPG khusus bimbingan dan konseling untuk SMA ataupun SMK. Kali ini sesuai kisi-kisi 2022 ya. Untuk yang pertama yaitu sesuai kisi-kisi submateri sikap nasionalisme. Nah, di sini yang diminta yaitu level kognitif C4 dan juga C5. Ini termasuk HOTS. Kalau C4 itu menganalisis, kalau C5 itu menilai atau mengevaluasi. Nah, untuk contoh aplikasi pada soalnya sebagai berikut ya. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang tidak boleh ditiru karena dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Sebagai seorang pendidik, contoh yang dapat Anda jelaskan sebagaimana kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Terlambat membayar pajak kendaraan. B. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. C. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Jadi contoh yang dapat dijelaskan yaitu sebagai seorang guru yaitu jawaban yang betul adalah yang C. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Ini termasuk pelanggaran ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya yaitu submateri sikap patriotisme. Di sini yang diminta level kognitif 3 atau C3. Ini termasuk LOTS dan juga C6 termasuk HOTS. Kalau C3 itu berarti menerapkan, kalau C6 berarti mengkreasi. Aplikasi soalnya seperti ini. Contohnya ya teman-teman. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Nah, yang A, saya bekerja satu persatu. Itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. B, hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan, karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Yang C, saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Jadi kalau poin yang A itu kurang betul ya teman-teman, karena dia tidak berpikir tugas itu harus bisa diselesaikan dengan bagus dan tuntas. Kemudian yang poin B itu juga kurang tepat karena dia tidak mementingkan pekerjaan itu tuntas atau tidak, tetapi yang penting selesai. Jadi kalau selesai saja dan tidak tuntas akan buang-buang waktu, nanti kita bisa kerja 2 kali. Jadi untuk jawabannya yang betul adalah yang C, yaitu saya bekerja dengan cepat, kemudian semua tugasnya bisa terselesaikan dengan tuntas sesuai rencana dan waktu. Untuk submateri berikutnya yaitu kisi-kisinya sikap menghargai perbedaan. Yang diminta sesuai kisi-kisi yaitu level kognitif C6 termasuk HOTS. Jadi yang mengkreasi atau mencipta. Untuk aplikasi soal yaitu para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. B. Mengelompokkan siswa sesuai kondisi serta latar belakang yang sama. C. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan keragaman menghargai antara siswa satu dengan yang lain. Ini jelas jawabannya yang C ya teman-teman.
Kalau yang A ini berpandangan bahwa segala perbedaan merupakan fakta itu sudah pasti, tetapi tidak ada tindakannya kita sebagai seorang pendidik seperti itu. Kemudian yang B ini tindakannya mengelompokkan siswa sesuai latar belakang itu justru akan memperlihatkan semakin adanya perbedaan. Nanti akan membuat perpecahan justru karena yang satu minder, yang satunya semakin terkucilkan seperti itu, mungkin merasa kurang nyaman. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Kemudian submateri berikutnya kisi-kisi yaitu sikap mengutamakan kepentingan bersama. Ini yang diminta sesuai kisi-kisi level kognitifnya 4 atau C4 termasuk HOTS, yaitu menganalisis. Pada soal contohnya seperti ini. Hari ini jadwal rutin untuk rapat bulanan bagi guru BK sekolah. Posisi Anda sebagai koordinator BK yang memimpin rapat. Di waktu yang bersamaan, Anda mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat wali murid di sekolah Anda. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Menelpon kepala sekolah dan memohon izin untuk tidak mengikuti rapat BK karena sudah rutin diadakan setiap bulan. B. Menimbang kepentingan acara tersebut dan memutuskannya di kemudian hari. Yang C. Meminta suami untuk menghadiri rapat wali murid dan tetap memimpin rapat rutin bulanan BK. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, kenapa yang C? Karena kalau yang A itu menelpon kepala sekolah justru dia mementingkan kepentingan pribadinya. Kalau yang B itu kurang efisien karena harus memutuskan sekarang dan tidak bisa ditunda lagi. Kemudian yang C itu sangat tepat dan efisien karena meminta suami untuk menghadiri rapat wali murid sebagai ganti dia karena suami juga merupakan wali murid dari anaknya. Dan dirinya tetap bisa memimpin rapat rutin bulanan atau tetap mementingkan kepentingan bersama. Baiklah teman-teman, ini tadi beberapa contoh soal sesuai dengan kisi-kisi. Jadi kalau kita belajar sesuai kisi-kisi itu kita harus menyesuaikan juga ya teman-teman. Yang diminta itu level kognitif berapa, kemudian karena di situ sudah dijelaskan. Selamat belajar buat teman-teman, semoga lancar, sukses dan juga membuahkan hasil yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.